3, 2, 1. Assalamualaikum, halo sahabat ngopi, dimanapun sahabat ngopi berada, semoga selalu bahagia dan sehat. Baik sehat raga, jiwa, pikiran, dan juga hati. Sebelum menyimak podcast kami, jangan lupa ya untuk like, komen, dan klik tombol subscribe di bawah ini. Alright, selamat menyaksikan. Eits, jangan lupa ya untuk menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi di podcast Suara Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Filsafat dari bidang tersebut. Saya Maulid Dina selaku moderator pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu dengan dua narasumber kita, yakni ada Mbak Farah. Halo Mbak Farah. Halo, waalaikumsalam. Ya, Farah, monggo memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Farah Febriana dari bidang olahraga dan seni budaya IMM Filsafat. Salam kenal. Ya, salam kenal Mbak Farah. Untuk narasumber kedua kita, yakni ada Mbak Indah. Monggo Mbak Indah. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Rostida dari Ketua Bidang RPK IMM Filsafat. Ya, salam kenal Mbak Indah. Nah, untuk tema podcast kita kali ini, yaitu opini akulturasi budaya. Mungkin dari Mbak Farah bisa menjelaskan mengenai akulturasi budaya sendiri itu seperti apa? Apa itu akulturasi budaya? Ya, terima kasih atas waktunya Bu Moderator. Menurut saya pribadi, akulturasi itu merupakan pencampuran antar budaya yang salah satu dari budaya itu menghilangkan keasliannya. Jadi memang benar-benar melebur menjadi satu budaya baru dari adaptasi budaya yang sebelumnya. Gitu menurut saya. Percampuran dua budaya. Terima kasih Mbak Farah. Kalau menurut Mbak Indah sendiri, bagaimana sih akulturasi budaya itu? Ya, menurut saya untuk mengenai pengertian dari akulturasi budaya sendiri itu hampir sama seperti yang dikatakan oleh Mbak Farah, bahwa itu sifat akulturasi budaya yaitu pencampuran dari kebudayaan di luar sehingga melunturkan nilai dari budaya asli atau budaya yang sesungguhnya, sehingga tidak lagi menjadi budaya itu tetapi ada pencampuran dari budaya lain. Nah, karena adanya percampuran dari budaya lain, terus bagaimana cara kita sendiri untuk mempertahankan budaya kita agar tetap terjaga? Menurut Mbak Indah, bagaimana? Ya, jadi untuk mengatasi hal itu, menurut saya pribadi ya, itu kembali lagi kepada suatu lingkup itu sendiri. Misal kebudayaan suatu negara atau daerah, di mana jika ingin melestarikan budaya asli atau budaya yang sesungguhnya, maka diperlukan adanya pengenalan kepada anak-anak atau masyarakat dari dini. Jadi sehingga ada penerus untuk mengembangkan budaya kita yang sesungguhnya, sehingga tidak mudah terprovokasi atau tercampur oleh kebudayaan lain yang dari luar. Itu ya menurut saya. Ya, dengan memperkenalkan kepada anak-anak sejak dini ya. Kalau menurut Mbak Farah, bagaimana caranya? Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Moderator. Ya, pendapat saya hampir sama dengan narasumber kedua yaitu Mbak Indah. Ya, jadi untuk penerus generasi selanjutnya memperkenalkan budaya kita ke generasi dini itu perlu, karena untuk menguatkan rasa
kepemilikan budaya kita terhadap tanah air kita gitu. Jadi itu salah satu upaya untuk mempertahankan budaya kita. Dengan begitu generasi kita, generasi dini yang akan menjadi penerus itu tidak mempunyai rasa nasionalisme untuk memiliki budaya tersebut. Begitu menurut saya. Ya, terima kasih Mbak Farah. Dengan meningkatkan jiwa nasionalisme ya pada pemuda-pemuda. Nah, menurut Mbak Farah, gimana cara pemuda untuk mempertahankan eksistensinya? Maksudnya kita sebagai pemuda ya memang sebagian mungkin ada yang memang dari sejak dini udah diperkenalkan budaya, ada yang mungkin mereka kayak nggak peduli gitu. Menurut Mbak Farah, bagaimana kita sebagai pemuda untuk mempertahankan eksistensi budaya sendiri itu bagaimana? Ya, menurut saya pribadi, kita juga sebagai generasi muda itu harusnya peka gitu terhadap budaya kita sendiri, apalagi budaya kita itu tidak banyak orang yang peduli akan budaya kita. Harusnya kita sebagai warga negara Indonesia juga bangga memiliki budaya kita yang penuh dengan keanekaragaman. Karena takutnya di masa ke depan karena kita tidak peduli, di kedepannya itu budaya kita bisa diklaim dengan negara lain. Dulu sempat beredar kasus klaim tentang budaya kan, ya seperti itu. Nah, takutnya itu juga akan berkelanjutan ke masa-masa yang akan datang gitu. Ya, saya lanjutkan. Jadi dari kita sebagai warga Indonesia harus punya rasa nasionalisme pertama, lalu mengenalkan budaya sejak dini, terutama peran pemuda itu sangat besar untuk memperkenalkan budaya kita ke masyarakat luar, ke sekitarnya dulu lah, untuk mengenalkan budaya. Mungkin kalau berkelanjutan kita bisa memperkenalkan pada dunia tentang budaya kita, agar ya itu tadi, klaim budaya itu takutnya akan terus terjadi di masa yang akan datang. Jadi kita juga harus sebagai peran pemuda itu harus menjadi penggerak agar budaya kita tetap lestari. Begitu menurut saya. Ya, terima kasih Mbak Farah. Kalau menurut Mbak Indah sendiri bagaimana? Selain pemuda ini harus menjadi penggerak dari budaya kita. Sepertinya kalau ditanya terkait hal itu ya, jawabannya hampir sama dengan yang dikatakan oleh Mbak Farah tadi. Akan tetapi ya mungkin sedikit tambahan dari saya yang perlu dilakukan yaitu mengenai pentingnya pengetahuan terkait nilai-nilai yang terdapat dalam budaya yang kita miliki. Dalam setiap budaya pastinya kan terdapat suatu nilai-nilai yang di dalamnya itu sangat luar biasa gitu jika mau dipahami atau didalami lebih jauh lagi oleh orang-orang Indonesia sendiri. Maka dari itu hal itu yang perlu dilestarikan hingga ke anak cucu dan yang lain dan generasi-generasi selanjutnya. Itu sih tambahan dari saya. Kalau tidak salah, ya terima kasih Mbak Indah. Kalau tidak saya pernah tahu itu ada komunitas-komunitas budaya ya. Nah itu menurut Mbak Indah, bagaimana pendapat Mbak Indah tentang komunitas budaya itu yang ada di sekitar kita? Gimana, Cik? Komunitas budaya yang gimana? Ya, kemarin sempat membahas itu adanya semacam komunitas budaya. Jadi kayak ada sekelompok kumpulan gitu yang itu lebih pada budaya kita
Gitu. Menurut Mbak Indah gimana dengan adanya Ya, untuk komunitas-komunitas poin seperti hal itu? itu saya sangat setuju dengan adanya komunitas budaya itu ya. Kalau bisa komunitas-komunitas yang namanya seperti itu bisa diperbanyak lagi di seluruh penjuru Indonesia. Karena nantinya kan di komunitas itu pastinya nggak hanya melestarikan, tapi juga bisa mengkaji lebih dalam terkait budaya-budaya yang kita miliki. Ya, kalau menurut Mbak Farah sendiri bagaimana mengenai adanya komunitas budaya? Ya, jadi komunitas budaya itu ya itu yang dibutuhkan di komunitas budaya tentunya salah satu penggerak untuk generasi kedepannya agar budaya kita itu tetap lestari. Tentu saja dengan pemerintah itu harus ada support karena pemerintah juga berperan besar terhadap budaya kita. Dari komunitasnya juga itu adalah suatu upaya gitu loh. Jadi karena suatu komunitas itu masyarakat juga akan tergerak untuk mencintai budaya kita sendiri begitu. Tadi narasumber pertama Mbak Farah sempat menyinggung mengenai klaim budaya. Mungkin dari Mbak Farah bisa menjelaskan tentang isu klaim budaya yang ada saat ini. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Untuk saat ini, mohon maaf, saya mendalami kita terkini. Hanya saja untuk klaim budaya itu sempat beredar itu ketika sebuah tarian dari Indonesia itu diklaim oleh negara tetangga seperti itu. Jadi jangan sampai karena keberagaman budaya kita banyak, lalu kita yang sebagai pemuda saat ini itu menyadari pentingnya budaya kita, lalu budaya kita diambil dengan oleh negara lain gitu. Jadi perlu rasa solidaritas dan rasa nasionalisme atas kepemilikan budaya kita gitu. Itu penting sekali kalau budaya kita diambil. Jadi untuk klaim untuk persoalan klaim mungkin saat ini saya kurang mendalami berita terkini, tapi tempat tahun-tahun yang lalu negara kita Indonesia budayanya itu diklaim oleh salah satu negara tetangga. Nah, karena kita juga sebagai itu peran kita sebagai pemuda adalah penggerak masyarakatnya sekarang perlunya untuk mempunyai rasa nasionalisme serta kebanggaan tersendiri atas budaya kita karena kalau budaya kita nanti ke depannya akan diklaim seperti itu apa yang kita itu juga harus gimana ya ada rasa kepemilikan gitu loh karena banyak sekali pemuda sekarang itu kurang memiliki rasa nasionalisme atas budayanya sendiri begitu. Bagaimana Bu Moderator? Suara saya jelas atau kurang jelas? Ya, jelas kok Mbak Farah. Ya, walaupun agak sedikit nyendat-nyendat. Ya. Jadi kita sebagai pemuda itu harusnya menjadi penggerak masyarakat, penggerak kita juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa kepemilikan kita juga terhadap budaya kita sendiri. Saya juga sempat membaca itu ada sejumlah kelompok yang tidak peduli dengan tradisi budaya. Menurut Mbak Farah sendiri bagaimana? Kan Mbak Farah membahas kalau pemuda itu sebagai penggerak kita untuk
memiliki rasa kepemilikan terhadap budaya kita, sedangkan ada sejumlah kelompok yang tidak peduli dengan tradisi kita sendiri. Bagaimana Mbak Farah? Ya, terima kasih Bu Moderator. Ya itu, mereka telah tergerus dengan teknologi dan perkembangan zamannya sekarang. Jadi peran pemuda yang saat ini kurang memiliki rasa nasionalisme karena yaitu adanya budaya masuk, tapi kita juga tidak memfilter. Jadi ya kita terbawa arus zaman gitu. Jadi rasa kepemilikannya itu masih kurang sekali. Padahal budaya kita itu sangat banyak. Apalagi budaya-budaya sekarang banyak yang masuk seperti film, melalui film Hollywood, Bollywood, terus dunia permusikan seperti K-pop gitu. Gitu sih menurut saya. Tergerus arus zaman, lalu budaya kita sendiri terabaikan. Nah, begitu itu kan perlu dibentuk lagi, dimotivasi kembali agar peran pemuda itu bisa bangkit kembali untuk melestarikan budaya kita. Gitu, Bu Moderator. Ya, Bu Farah, terima kasih. Ya, itu memang penting sih bagi kita selaku sebagai pemuda penggerak untuk mempertahankan budaya kita. Karena musik-musik juga kan banyak yang mendapat akulturasi budaya, seperti lagu fetis itu sempat disinggung oleh Pak Farah juga, ya kan, lagu fetis itu juga akulturasi budaya. Ya, kan saya sempat baca itu, sempat tahu juga ada berita kalau misalnya ada itu sebuah kelompok yang tidak peduli dengan budaya, tidak peduli dengan adanya budaya Indonesia. Menurut Mbak Farah, bagaimana mengenai kelompok yang seperti itu? Padahal kita selaku pemuda itu harusnya menjadi penggerak untuk menanamkan jiwa nasionalisme juga sebagai penggerak yang memiliki rasa kepemilikan terhadap budaya kita, namun malah ada kelompok yang nggak peduli dengan budaya kita. Bagaimana menurut Mbak Farah? Ya, terima kasih Bu Moderator. Jadi menurut saya pemuda-pemuda itu tergerus alur globalisasi ya. Jadi kayak teknologi, perkembangan zaman, terus akulturasi budaya yang makin marak, mereka terikut gitu loh. Istilahnya katut gitu loh. Jadi mereka sulit sekali untuk kembali memotivasi diri mereka untuk mencintai budaya kita sendiri karena sudah terlalu asik dengan perkembangan zaman yang masuk ke era sekarang. Apalagi kemasukan budaya-budaya luar yang mereka pikir semakin hits gitu. Padahal budaya kita itu juga banyak, nggak kalah hits sih gitu. Jadi karena mereka yang kurang sekali gitu loh jiwa kepemilikannya sendiri terikut gitu. Jadi upaya kita juga harus kembali merangkul kembali untuk memotivasi mereka supaya kembali memiliki rasa cinta terhadap budaya kita sendiri. Begitu menurut saya. Ya, karena itu memang perlu. Kalau menurut Mbak Indah sendiri itu bagaimana menanggapi mengenai kelompok yang tidak peduli dengan budaya kita itu? Ya, hampir sama seperti yang dikatakan oleh Mbak Farah tadi. Bahwasanya memang perlu digali apa yang membuat mereka lebih tertarik dengan kebudayaan yang ada di luar dari yang kita sendiri.
Ya itu mungkin juga karena mereka juga mengikuti tren kan ya, sedangkan budaya barat itu cenderung mudah dianut lah, mudah digapai oleh orang-orang Indonesia sendiri. Nah, itulah kenapa yang perlu digali sebenarnya. Kebudayaan kita ini nggak kalah bagus dengan mereka, tapi kenapa kok kebudayaan kita ini sedikit diasingkan atau bahkan kita kayak nggak berusaha untuk menjaga kebudayaan kita sehingga mudah untuk diambil dan diakui oleh negara lain. Jadi saya harap dengan adanya mungkin komunitas-komunitas kebudayaan itu bisa menggali atau membuat kajian dengan rutin terkait pentingnya melestarikan kebudayaan yang kita miliki sebagai bentuk nasionalisme juga. Itu sih. Ya, terima kasih Mbak Indah. Dengan adanya itu ya, adanya kajian budaya. Nah, selain adanya bisa dibilang kontra terhadap budaya, ada juga orang-orang atau pemuda Indonesia itu yang membuat akulturasi budaya ini tuh tetap, tapi budaya kita tetap ada, seperti genre musik EDM atau elektronik dance musik, seperti pada lagu yang kita semua tahu, lagu Lati yang sempat viral itu kan, itu juga ada campuran antara lagu dan musik Jawa. Bagaimana menurut Mbak Indah mengenai adanya akulturasi budaya yang tanpa Ya itu ya, karena mungkin dari lagu barat, lagu dari luar negeri itu cenderung dikuasai oleh seluruh negara. Bahkan kayak hal itu kayak, oh aku keren nih, aku udah hafal lagu ini, lagu yang lagi tren atau lagi dihafalin oleh seluruh orang di dunia gitu. Nah itu yang mungkin membuat mental atau pikiran pemuda-pemuda kita itu jadi nggak bisa lagi untuk mengutamakan lagu-lagu daerah kita atau lagu-lagu khas kita di Indonesia, karena mereka lebih mengutamakan gengsi atau namanya kok nggak ikut tren saat ini sih, kok gini sih gitu. Jadi kayak hal itu yang perlu dihindari atau perlu dikaji ulang agar nggak terjadi terus-terusan hingga saat. Ya, terima kasih Mbak Ida. Kalau Mbak Farah sendiri bagaimana pendapat Mbak Farah? Ya, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, kalau lagu Lati itu sebuah gebrakan baru ya. Jadi akulturasi budaya itu gak sepenuhnya buruk juga, hanya saja akulturasi budaya seperti apa yang dicontohkan moderator sekarang ini di lagu Lati itu cukup untuk memotivasi pemuda untuk kembali merasakan, kembali mampir gitu loh, mampir mengenal budaya kita sendiri gitu. Jadi semua akulturasi itu buruk, hanya saja warga negara Indonesia sekarang ini terus sekali mempunyai perilaku yang konsumtif, jadi menganggap produk budaya lain itu lebih bagus daripada budaya kita, padahal budaya kita itu kalah bagus loh dari budaya lain gitu menurut saya. Ya, terima kasih Mbak Farah. Tadi sempat disinggung juga sama Mbak Indah mengenai anggapan kalau budaya Barat itu lebih bagus daripada kita. Bahkan kebanyakan orang seperti kata Mbak Indah tadi, kalau kita hafal lagu Barat kita keren, kalau kita bisa ngomong Barat kita keren, kayak gitu. Kalau menurut Mbak Farah sendiri bagaimana tentang tanggapan seperti itu? Ya, tentang perilaku konsumtif memang sulit untuk dirubah, tapi
menurut kembali ke masyarakat ya, kesadaran masyarakat juga harus dibangun gitu. Jadi produk lokal itu juga nggak kalah bagus dengan produk luar negeri. Seperti contohnya batik. Batik sekarang sudah mendunia loh. Berarti kan aslinya budaya kita itu kaya, cuma belum diakui. Terkadang orang-orang itu cenderung malah gimana ya? Cenderung untuk mengabaikan citra budaya kita. Padahal budaya kita itu juga dijunjung tinggi oleh negara lain begitu. Budaya-budaya lain juga mengakui kalau Indonesia itu kaya gitu, tapi orang-orang kita itu kurang menyadari kalau kita itu kaya akan budaya gitu. Ya, sama ya kayak yang dikatakan oleh Mbak Farah tadi. Ini terjadi kebudayaan kita itu kalah menarik bukan karena budaya kita yang jelek. Orang-orang Indonesia sendiri yang lebih cenderung mengkonsumsi kebudayaan dari luar daripada mengkonsumsi kebudayaan kita sendiri. Kebudayaan kita yang seolah tidak menarik, padahal sebenarnya budaya kita itu sangat menarik karena budaya kita juga kan beragam, banyak banget, dan itu semuanya bahkan justru ini dimiliki oleh negara-negara luar. Tapi kenapa kok dari teman-teman Indonesia sendiri, dari warga Indonesia sendiri yang justru lebih konsumtif ke budaya yang ada di luar? Mungkin ya pemikiran dari mereka itu budaya dari luar negeri ini, aku udah mengikuti budaya ini di luar negeri ini nih. Kayaknya itu yang membuat mereka itu ya kayak yang tadi saya katakan, gengsi ya, kayak mengandalkan kegengsiannya yang besar daripada mencoba untuk mencintai produk dari Indonesia sendiri. Ya, terima kasih Mbak Ida dan Mbak Farah. Ya, seperti yang Mbak Ida dan Mbak Farah katakan, kalau budaya kita itu sangat banyak. Dan kira-kira bagaimana cara kita untuk melestarikan budaya kita sendiri? Terlebih di masa pandemi seperti ini. Bagaimana cara kita untuk melestarikan budaya kita? Mau Mbak Farah? Ya, budaya gimana cara melestarikan budaya di masa pandemi, di mana gini, kalau menurut saya pribadi, cara melestarikan budaya di masa pandemi ini memang agak sulit, cuma kita bisa membangun kembali, kayak memanfaatkan media-media sosial untuk kembali memotivasi masyarakat melalui siaran-siaran budaya gitu. Seperti contohnya banyak komunitas ya kembali untuk menggunakan peran pemuda sebagai penggerak, komunitas yang menggerakkan budaya melalui siaran-siaran langsung gitu. Jadi budaya juga disalurkan kembali ke masyarakat melalui media-media sosial. Itu sih cara melestarikan budaya di masa pandemi. Ya, terima kasih Mbak Farah. Kalau menurut Mbak Indah, bagaimana Mbak Indah cara melestarikan budaya di tengah pandemi seperti ini? Ya sama ya tadi, karena kita lagi di situasi pandemi gini, semuanya berubah dari yang fisik ke pertemuan nyata bisa beralih ke bentuk daring. Jadi kayak bagaimana kita juga bisa memanfaatkan hal ini untuk kita bisa mempublikasikan budaya kita, nggak hanya di Indonesia tapi bahkan usaha kita untuk bisa mempublikasikan budaya kita di luar negeri. Nah ini yang menjadi acuan untuk pemuda-pemuda saat ini, karena kan pemuda saat ini kan yang sebagai penerus atau pedoman lah bagi keberlangsungan kebudayaan kita selanjutnya. Jadi upayakan bahwa pemuda-pemuda memiliki peran penting dalam melestarikan kebudayaan ini. Misalnya bisa mengaitkan aspek kebudayaan di berbagai bidang, dari bidang lain yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Itu yang mungkin pendapat dari saya. Terima kasih Mbak Ida dan Mbak Farah. Ya benar adanya sih, kalau misalnya kita sebagai pemuda itu harusnya sebagai penggerak juga, sebagai penggerak untuk kita menanamkan budaya kita pada diri kita, pada orang lain juga, agar budaya kita tetap terjaga. Terima kasih
kepada Mbak Farah dan Mbak Indah yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan pendapatnya kepada podcast Suara Kader kali ini dengan tema opini akulturasi budaya. Mungkin dari Mbak Farah ada closing statement. Ya, terima kasih Bu Moderator. Jadi untuk closing statement yang akan saya sampaikan mengenai budaya kita itu gini, hargailah apa yang kamu punya sebelum yang kita miliki itu hilang diambil orang. Begitu. Iya, benar banget. Ya, Mbak Indah, jadi barangkali ada closing statement. Monggo, Mbak. Iya, benar banget yang dikatakan oleh pemateri Mbak Farah tadi. Saya sedikit menambah aja ya, kalau bukan kita sendiri yang berusaha untuk melestarikan budaya kita, lalu siapa lagi? Karena kita kan yang sebagai warga Indonesia, seharusnya kita bisa meningkatkan nasionalisme kita, salah satunya dengan menjaga dan melestarikan budaya kita. Itu aja sih closing statement dari saya. Ya, terima kasih untuk job materi yang cantik-cantik ini. Dan juga untuk teman-teman ngopi yang sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast Suara Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Persamaan ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata dan jika ada salah-salah. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Billahi fisabilillah fasabil khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.